Weh, lagi ngopi bos. Ini netizen banyak yang nanyain power SGM. Bos, Diablo kapan datangnya? Udah nggak sabar gitu. Oke, Banyak yang nungguin. kita bahas Diablo sekarang ya. Aduh, tanggung guys, lagi enak. Santuy saja lah sambil ngopi. Nah, ini sekarang aku udah bikin prototipenya. Buat fase 7 ya kan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah booking order. Sekarang udah ada sekitaran 37 antrian. Oke, kita bahas nih. Untuk yang versi Bix-nya belum kita bisa rilis karena ada beberapa part yang belum siap. Kita siapin dulu untuk yang versi yang sama dengan yang fase 6. Cuman ada beberapa upgrade. Yang jelas di sini kalau kita lihat, mudah-mudahan nggak meleset lah. Untuk yang fase ini 7 ini saya gunakan batok lampu guys. Nah, batok lampunya saya pakai yang LED kayak ini. Ini keren nih kalau dihidupin nih. Nah, kunci kontaknya langsung di sini nanti, sama kayak yang fase 6, 1 kali 2 kali. Nah, terus dilengkapin dengan speedometer digital kayak si Oren nih, keren nih. Nanti giginya ini jalan nih guys. RPM-nya juga jalan kalau di cek sound gitu loh. Terus untuk kesininya handle-nya masih tetap sama, sama koplingnya juga masih sama, pakai CNC. Spakbornya juga mudah-mudahan juga datangnya persis lah seperti ini. Kalau dengan ban masih tetap menggunakan Kenda, tromolnya CNC, rimnya masih sama, suspensinya juga sama persis. Nah, untuk ke belakang, ke bagian engine, khusus yang fase 7 kita masukin engine-nya full semuanya 230. Karbunya pakai punyanya Nibi. Kalau knalpotnya ini prototipe, ini kita buat teman-teman yang pengen ganti, bisa pakai Gordon, bisa pakai punyanya GV7. Swing arm, footstep masih tetap nanti akan tetap terpasang. Swing armnya ini masih tetap aluminium. Ban tetap Kenda, tromol belakang ya. Nah, untuk rem ini teman-teman juga banyak yang nanyain. Ada sebagian yang belum paham atau punya Diablo yang lama, mungkin belinya dari reseller bukan dari kita. Itu pakai persamaannya dengan CRF 2,5 guys. CRF 2,5 ya. So, untuk kalau ke sini nih. Nah, kalau gear ini biasanya kita suka aneh nih. Kita requestnya pingin persis seperti ini sama rantainya. Kadang datangnya warna silver guys. Mudah-mudahan yang sekarang nggak meleset. Kalau meleset ya mohon dimaklumi ya. Standar sampingnya masih sama, tetap ke knockdown. Pokoknya persis aja sama dengan seperti ini. Suspensi sama persis. Sama suspensi ini kita udah riset buat yang kemarin full satu seri balap di TGA, di event SGM juga. Suspensi kita biarkan standar buat main race. Kalau di aspal Supermoto masih is okay. Kalau untuk tanah kita belum sempat riset, mungkin harus pakai yang Bix ya, versi yang Bix wheelnya dengan sumbunya yang lebih besar, karena handicapnya sekarang beda. Nah, triple camnya masih tetap pakai punyanya Mojo guys, keren ya. Nanti hasilnya seperti inilah. Tampak kiri pelindung piringan disnya juga masih tetap terpasang. Nah, ini ribbon kompresi, ribbon sama kompresinya masih tetap sama lah dengan yang fase 6, masih jalan. Yang belakang juga sama, cuman ada pergantian merek.
mudah-mudahan lebih baik lah durability, kenyamanan dari suspensinya nanti. So buat teman-teman yang nanyain OTR-nya di berapa, OTR kita tidak berubah, tetap di 34 juta. Cuman ada beberapa part yang kita beberapa bonus yang kita hilangkan, misalnya seperti apa ya, helm sama CDI BRT kita sudah tidak menggunakan lagi. Jadi saya robah karena teman-teman pingin banyak yang dibikin on the road alias versi jalan raya, banyak yang request juga pingin pakai supermoto harian. Nah, pingin langsung ada lampu sama kilometer sama lampu rating sama saklar nanti pasti ada. Nah, di sini nanti bisa. Nah, di sini nanti juga lagi diambilin lampunya. Nah, tapi bonusnya yang sekarang apa ya? Standar pedok, dekal boleh request, tetap dekal masih tetap ada bonus. Standar pedok, dekal sama standar pedok, dekal sama oli. Olinya juga masih tetap kita mau pakai Motul atau Repsol, yang jelas pakai yang bagus guys, yang sekitaran budget 150 ribuan. So kalau untuk masalah persamaan engine-nya mungkin sudah banyak di video-video sebelumnya. Nah, ini lampunya nanti buat teman-teman yang pengen jadi udah lengkap dengan dudukan plat nomor. Ini ada di sini nih dudukannya. Nah. Lucu cuy. Ini kalau kepanjangan tinggal potong aja. Dan teman-teman buat Aceh 2 jutaan ya? Paling mahal Papua kan? Paling mahal Papua 4,5 juta. Aceh pun kalau Aceh ujung 3 jutaan. 3 jutaan? Aceh teh kalau nggak salah mulai dari 2,5 juta ya? Iya, 2,5 juta. Paling murah mah ke Lampung sama Makassar. Makassar 1,5 juta. Itu. Oke, mungkin ini hidup nggak? Kasih bensin lah, kasih jeda dulu sebentar. Anjay, panas guys, kita sambung. Nah, kita sambung sekarang, kita bahas buat teman-teman budget 34 juta buat teman-teman pemula yang pingin main ke hutan atau ke sawah atau ke perkebunan, yang pingin langsung gaspol tanpa ribet ganti segala. Mau kalau kompetitor kita bolehlah, kita pasti nggak beda jauh teman-teman, pasti bandingin lah pasti sama kompetitor. Nah, kita bahas 10 kelebihannya dari Diablo aja, mulai dari hal yang terkecil. Biasanya teman-teman kalau mau off-road, satu, teman-teman biasanya pasti langsung ganti ban. Satu ya, ganti ban. Di sini kita udah pakai Genda, otomatis kita tanpa melakukan penggantian. Kedua, dari spek engine kita udah lebih unggul, cc kita lebih besar. Terus kemudian ketiga, nah knalpot versi standar. Nah ini kita udah pasang lagi dengan versi standar. Kita langsung cek sound di sini. Nah versi standar ini udah cukup dan bisa mumpuni tanpa harus mengganti. Nah ini biasanya yang ketiga. Kemudian yang keempat biasanya teman-teman kalau mau off-road biasanya langsung ke bagian gear atau rantai. Nah kita di sini sudah menggunakan 520 guys. Nah 520 dari versi sebelumnya 520, rantainya juga rantai besar. Kalau versi sebelumnya mungkin pakai 48, 49, mungkin 50. Untuk next season yang sekarang saya requestnya pakai 50. Terus kemudian
Ini berapa udah? Ketiga? Keempat ya. Habis itu yang keempat, biasanya teman-teman buat trading positionnya biar nyaman, biasanya langsung menggantikan stang. Nah, stang kita tidak usah karena kita sudah menggunakan fat bar. Nah, baru habis itu yang kelima, biasanya teman-teman biar kalau suka jatuh nggak patah, kita handle sudah kita sediakan dengan sistem lipat seperti ini. Dan kalau jatuh ke atas juga nggak ada masalah, ke sini juga nggak ada masalah, kanan kiri. Nah, ini suatu kelebihan. Terus kemudian untuk yang keenam biasanya itu kalau untuk yang punya budget lebih lagi, biasanya kalau untuk mesin karburator teman-teman biasanya upgrade karburator. Karena yang bisa dilihat kalau versi yang sebelumnya menggunakan vakum, kita pakai PE28 guys. Nah, untuk yang ketujuh biasanya teman-teman pingin lebih ganteng lagi, pasti ganti spakbor depan sama lampu. Pastilah, nggak beda jauh pingin tampilan seperti ini gitu loh. Nah, kita nanti sudah sediakan dengan yang model yang seperti ini gitu loh. Nah, pasti semuanya ini kalau beli lumayan loh, harganya 700.000. Pakai KTM, spakbornya juga sekitaran 250.000, udah menghemat budget 1 juta. Nah, untuk yang kedelapan, nah di bagian engine tuh biasanya teman-teman juga ada melakukan upgrade, yaitu di bagian plat kopling sama sama per kopling. Nah, di sini kita punya keunggulan, pernya kita punya 6, plat koplingnya kita punya 7. Gitu loh. Nah, habis itu untuk yang ke-9 biasanya teman-teman pasti kalau ada budget berlebih pasti ngelihatnya dari swing arm. Nah, dari swing arm kita kelihatan sudah menggunakan aluminium alloy. Ini buat mangkas bobot. Nah, dan untuk yang 9 biasanya teman-teman itu pingin lebih ganteng lagi, tromolnya pingin pakai CNC. Nah, ini udah, ini bobotnya sangat ringan guys. Depan belakang itu cuman 2,6 kg gitu loh. Jadi makanya bobot dari si Diablo ini cuman versi seperti ini nih 108 kg loh gitu loh. Nah, untuk yang terakhir biasanya kita bandingin dari suspensi. Nah, dari suspensi kita udah ribbon, kompresi, adjustable semuanya udah bisa disetting dengan berat rider. Nah, itulah 10 kelebihan dari kita. Untuk penilaian yang lain dengan budget 34 juta, teman-teman pingin off-road tanpa ribet langsung gaspol. Untuk teman-teman pemula yang punya budget pas-pasan atau buat asisten buat nemenin kelasnya motor build up, atau buat mekanik sistem pengawalan tanpa ribet, tanpa ngoprek lagi. Nah, ini dia gitu loh. Kita sampai stopper pun nggak usah beli guys, sudah disediakan. Jadi ini benar-benar sudah tinggal gaspol saja. Nah, gitu loh. Dan yang mungkin bisa dibilang bukan hanya 10 kelebihan kita. Dari segi triple cam kita menggunakan CNC yang bahannya pasti lebih kuat. Speedometer kita bisa dibilang paling simple di kelasnya dengan budget. Nah, ini juga jadi idaman, pasti teman-teman pasti suka nanyain berapa sih harganya ini. Ini harganya 650.000 full karena ini digital, karena ini menggunakan sistem sensor dan juga bisa menggunakan sistem kabel wiring gitu loh bosku. So, nah ini berarti sampai 12 ini nih, bisa lebih. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan tipe NAN VC karena kita nekan cost. Bahannya tetap dari Hood Graphic, cuman tetap by request. Jadi teman-teman bisa request, nanti dekalnya juga sudah ada gitu loh. Dan teman-teman kalau mau lihat dengan versi yang dibikin Supermoto, kenapa saya sekarang spesial datengin yang khusus full wiring dengan lampu dengan standar, karena teman-teman udah banyak yang pingin pakai Supermoto buat harian gitu loh. Nanti kasih nih highlightnya yang fase 6 tuh kan banyak yang Supermoto itu kan pada ganteng-ganteng, masukin aja nggak apa-apa. So, karena bodinya semuanya sama, cuman kita ada beberapa upgrade aja gitu loh. Jadi pemangkasan cuman saya pengurangan di helm sama CDI BRT cuman nilai sekitarnya 1 jutaan, tapi saya bisa upgrade
dari speedometer aja udah 600.000, batok lampu 2 juta. Ini seharusnya harganya sekarang bisa dibilang OTR-nya harusnya lebih dari 34. Cuman saya buat teman-teman Diablo lover, apa enggak sih? Karena kita budget seminim mungkin, kita bisa langsung gaspol buat main ke kebon. Gitu guys. Oke. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menunggu dan bersabar, nanti ditunggu ya. Insya Allah bulan Mei kita rilis. Kita sudah datang dan siap didistribusikan. Oke teman-teman, jangan lupa saran dan kritiknya bolehlah ditunggu. Buat teman-teman yang masih penasaran, jangan lupa di follow Instagramnya Diablo Official SGM. Di situ banyak, mulai dari fase 4, 5, 6 itu semuanya video-videonya sama foto-foto customernya semuanya ada di situ. Dan untuk pemesanan unit sama spare part boleh nanti dicantumin di deskripsi. So kalau buat teman-teman yang mau bookingnya cuma 2 juta, pelunasannya nanti begitu sudah datang tinggal langsung ambil antrian buat pengirimannya. Kita layani semua pengiriman mulai dari Aceh sampai ke Papua. Dan harga OTR kita 34 juta itu OTR off the road. Jadi teman-teman bisa request mau pakai STNK BPKB atau tidak. Untuk STNK BPKB untuk wilayah Jawa Barat ada penambahan biaya sekitar 5,5 juta. Gitu bosku. Dan untuk wilayah luar Jawa Barat teman-teman bisa masukin sendiri di Samsat, yaitu bagian BBN 1, tinggal bawa faktur dan resminya sama gesek nomor rangka, nomor mesin masing-masing 2 lembar sama KTP dan faktur. Untuk Diablo ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kalau di Malaysia sama Singapura nggak berlaku guys, gitu. Oke, sementara seperti itu aja. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya semuanya dan bisa pinang ini. Nah, setelah bosan dengan unit ini atau mungkin naik kelas, teman-teman bisa pindah naik ke Yamaha yang budgetnya 125 atau KTM atau Husky yang budgetnya sekitar 200 jutaan. Jadi don't worry, biar nggak menghemat budget dan tanpa capek untuk ngoprek-ngoprek guys. Gitu. Ini cuacanya panas, sepanas batoke tetangga. Ampun, sudah ya, bye-bye. Halah ini mah panas.